Muhammad Yusra. Saya Putri Nurhaliza, saya di Jalan Bogor, saya Katarina Yusra. Nah, baik, setelah saling mengenal, nah, saya akan mengutarakan apa sih kegiatan kita pada hari ini. Nah, kegiatan kita pada hari ini dinamakan konseling kelompok ya, di mana konseling kelompok itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Nah, yang bertujuan untuk meminimalisir trauma yang dialami oleh orang-orang yang memiliki trauma yang kita akan bahas nanti. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas atau peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan suatu asas yang menyuruh kita untuk merahasiakan apa saja yang kita bicarakan di sini. Tidak boleh dibicarakan dengan orang lain di luar. Terlebih masalah-masalah yang akan diutarakan dari teman-teman kita nanti. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, barang siapapun yang akan bercerita setelah ini tentang masalah atau trauma yang dialami, maka diharapkan untuk bercerita secara terbuka dan tanpa menutup-nutupi atau merahasiakan sesuatu dari cerita. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Saya sebelumnya akan nanti mempersilahkan kalian semua untuk berpendapat dengan bergantian. Nanti ada pendapat yang salah ataupun disalahkan, jadi kalian bebas berpendapat. Siapa yang ingin berpendapat nanti atau bertanya silahkan diangkat tangan ya. Nah, sebelumnya saya ingin akan meminta topik apa saja yang akan kita bahas. Nah, satu orang mengajukan satu topik ya, dimulai dari pengajuan saya. Mbak, menurut saya topik yang mau kita bahas hari ini itu tentang ingatan terganggu, Pak. Jadi saya Pak, pikiran pasien, cemas yang berlebihan, Untuk niat suami masuk bekerja, Kak. khawatir yang berlebihan, Pak. Saya merasa stres. Nah, dari masalah-masalah yang sudah kalian ajukan tadi ya, mungkin topik yang akan kita angkat pada konseling kelompok kita kali ini adalah rasa khawatir yang berlebihan. Nah, jadi diajukan oleh Jadi tadi ya. Apakah teman-teman sekalian setuju untuk membahas topik yang diajukan oleh Jadi? Setuju. Baik, kepada Gaby mungkin bisa menceritakan kronologi ataupun bagaimana perasaan Gaby tentang permasalahan tersebut. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Di sini saya akan menceritakan tentang permasalahan yang sedang saya alami akhir-akhir ini. Di mana akhir-akhir ini saya merasakan banyak kekhawatiran yang bahkan jika dipikir-pikir hal tersebut tidak seharusnya dikhawatirkan. Hal ini sangat mengganggu saya, Kak, terutama saat malam hari sebelum tidur. Karena hal itu bisa menyebabkan saya menjadi sulit tidur dikarenakan saya selalu merasa khawatir pada banyak hal. Dan ini juga mengganggu aktivitas saya seperti saya menjadi tidak fokus saat bekerja. Nah, satu masalah sudah diutarakan oleh Gaby tadi. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya kepada Gaby tentang masalah ini tersebut? Ya, Kak. Apa penyebab Gaby merasa khawatir berlebihan? Sebenarnya saya akhir-akhir ini merasa sedikit stres karena tugas di kampus dan juga permasalahan saya di rumah, di mana kedua orang tua saya lumayan sering bertengkar akhir-akhir ini. Hal ini membuat saya selalu overthinking dan secara tidak sadar saya akan selalu merasa khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang terjadi di luar permasalahan saya tersebut. Apa sih yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya selalu berusaha untuk tidak overthinking dan berusaha untuk mengabaikan hal-hal yang tidak penting dikhawatirkan. Namun saya belum sepenuhnya bisa melakukannya.
sendiri seberapa besar kemungkinan yang akan terjadi ketika Gaby memikirkan hal itu. Selanjutnya, coba dengan terapi itu dapat membantu Gaby mengganti pola pikir negatif dengan pola pikir positif dan bisa dengan mindfulness. Itu kayak membantu meningkatkan kesadaran terhadap situasi apa yang sedang Gaby alami saat ini. Itu saja kan. Baik, kepada Gaby, tadi rekannya udah memberikan solusi ya. Kan sudah cukup untuk diterapkan untuk masalah-masalah Gaby ini. Baik Kak, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memberikan solusi. Atas solusi yang diberikan Kiki, saya berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang telah disarankan oleh Kiki dan juga pembimbing kelompok. Dan saya juga berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih fokus dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Baik, tadi sudah disampaikan permasalahan dan juga solusinya ya. Dan Kiki juga sudah berkomitmen kepada diri sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Sekarang kakak bisa minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan pesan dan pesan kalian terhadap KKP yang sudah kita jalani pada hari ini. Saya Kak, silakan ya, Kak, ya. Menurut saya, yang saya rasakan pesan saya dari kegiatan konseling kelompok ini, saya merasa senang setelah mengikuti kegiatan konseling ini. Saya juga merasa lega karena di sini saya dapat banyak pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua tadi. Terus pesan saya semoga teman-teman agar lebih aware ataupun lebih peduli terhadap permasalahan yang seperti ini tadi yang sudah kita bahas tadi. Dan juga untuk teman-teman yang merasa memiliki masalah bisa diceritakan kepada saya ataupun kepada kakak fasilitator kita agar mengurangi masalahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada semua anggota kelompok kita karena sudah ikut berpartisipasi pada konseling kelompok kita pada siang hari ini. Nah, sampailah kita pada penghujungnya. Ya, kakak ada formulir DM juga yang harus kalian isi sebelum kita mengakhiri konseling kelompok kita. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan ya. Baik, nah sudah selesailah konseling kelompok kita pada hari ini ya. Sebelum kita mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kakak pada saya masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah di sini Ibu saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah berpartisipasi dalam konseling kelompok kita pada hari ini. Nah akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak.